Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Kalian tentu masih ingat apakah itu persamaan reaksi redoks? Ya, di kelas 10 kalian telah mempelajari tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Itulah yang dinamakan dengan reaksi redoks. Kita akan sekilas untuk melihat kembali apa-apa yang menjadi penting pada suatu reaksi redoks. Ya, Ibu beri contoh. Jika ada A yang mentransfer elektron, nah ini terjadi transfer elektron atau ada perpindahan elektron dari A menuju B, maka kalau A mentransfer elektron artinya A itu kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan elektron atau A melepas elektron. Nah, elektronnya kemudian kemana? Nah, elektronnya itu kan dari A ditransfer ke B, maka B itu dia menerima elektron. Dari siapa? Dari si A. Ya. Kemudian kalau A tadi kehilangan elektron, apalagi yang bisa terjadi? Ya, maka A mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Mengapa biloksnya bisa naik? Karena dia menghilangkan muatan negatifnya sehingga dia akan menjadi lebih positif. Sementara si B mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, dari dua hal yang terjadi karena transfer elektron tadi, maka si A itu mengalami reaksi yang namanya oksidasi, sementara B mengalami reaksi reduksi. Karena mengalami oksidasi, maka A disebut reduktor, karena mengakibatkan B mengalami reduksi. Sementara si B dinamakan oksidator karena mengakibatkan A mengalami reaksi oksidasi. Hal ini berlangsung secara bersamaan. Makanya pada reaksi redoks itu tidak hanya terjadi satu reaksi, tetapi sekaligus reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti sekarang kalian sudah ingat kembali. Nah, bagaimana kita bisa memahami lebih lanjut? Kalau si A tadi, ya, A ini kehilangan elektron, maka biasanya berubah menjadi A+. Ya. Nah, di sini waktu A berubah menjadi A+, akan ada perubahan bilangan oksidasi. Demikian juga waktu ini A menjadi A+, ini adalah ditambah dengan elektron. Kenapa? Elektronnya dilepas. Nah, elektron dari A ini kemana? Elektron dari A itu akan diikat atau diterima oleh si B menjadi B- atau B-. Nah, dalam persamaan ini, elektron yang diberikan oleh si A harus sama dengan elektron yang diterima oleh si B. Ya, ini yang dikatakan nanti bahwa dalam reduksi dan oksidasi itu jumlah elektron yang ada itu untuk reaksi reduksi maupun oksidasi harus sama. Nah, dengan demikian di sini kalian sudah tahu bahwa
Jika ada A yang mentransfer elektron, maka jumlah elektron yang diserahkan oleh si A dan akan diterima oleh si B harus sama. Nah, dengan kata lain bahwa sekarang kalian bisa menentukan syarat untuk persamaan redoks itu setara. Yang pertama, A menjadi A plus berarti unsurnya sama, jumlahnya sama, muatannya nanti harus sama. Maka di sini kalau kalian perhatikan, misalnya ini plusnya 1 maka E-nya 1. Kalau plusnya 2, E-nya 2. Nah, sehingga yang pertama adalah jumlah dan jenis atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kalau ada kesulitan, Ibu pakai ini. Ya. Yang kedua, jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi kalau kalian perhatikan, syarat untuk persamaan redoks itu setara ada 2, yaitu jumlah dan jenis atomnya harus sama, kemudian jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi juga harus sama. Nah, ada istilah lain di sini yang kalau kalian perhatikan, ya ini ada kata bilox atau bilangan oksidasi. Tentunya kalian masih ingat di kelas 10 kalian sudah belajar atau sudah pernah menerima materi tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Ibu singkat di sini bilox ya. Oke. Nah, aturan bilox itu ada aturan yang umum dan ada aturan untuk beberapa unsur dalam satu golongan yang tertentu. Nah, aturan-aturan itu yang pertama antara lain untuk yang umum, ya. Itu yang pertama adalah bilox unsur bebas bisa dalam bentuk atom atau molekul itu harus sama dengan 0. Yang kedua, bilox ion monoatom itu sama dengan muatan ionnya. Ya. Yang ketiga, bilox hidrogen atau atom hidrogen itu biasanya plus 1. Ya. Kemudian yang keempat, bilox oksigen itu biasanya min 2. Untuk kedua hal ini ada beberapa pengecualian, misalnya pada peroksida maka bilangan oksigen bilox dari oksigen tidak sama dengan min 2. Nah, kemudian yang tidak kalah harus penting kalian ingat adalah jumlah total bilox semua unsur yang ada dalam
senyawa netral atau senyawa netral sama dengan 0. Ya. Sementara jumlah total bilox dalam ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Ada beberapa bilox khusus di dalam golongan utama, misalnya seperti bilox dari golongan 1A dan 2A, ataupun bilox dari unsur-unsur yang ada di golongan 7A. Nah, sebagai contoh latihan, maka di sini Ibu akan memberikan beberapa beberapa soal untuk kalian kerjakan, yaitu kalian menggunakan aturan-aturan penentuan bilox ini untuk menghitung atau menentukan bilox suatu unsur. Ya, yang pertama, tentukan bilox unsur N, unsur nitrogen dalam senyawa berikut. A. HNO3, B. NO2, C. N2O5, ya. Kemudian yang kedua, misalnya ada Mg ditambah Cl2 menjadi MgCl2. Nah, kalau ini kalian tentukan dulu reaksi ini tergolong reaksi apa dengan melihat biloxnya masing-masing. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita kali ini materinya seperti ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan kerjakan soal yang Ibu berikan. Nanti kita akan bahas pada video kita yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat, jaga protokol kesehatan kalian. Salam sejahtera, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.